Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Cynthia Pamungkas dari kelas A dengan NIM A3202100004. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 tentang manajemen pendidikan bersama Fitriana Putri Pamungkas. Oke. Apa sih pengertian manajemen? Secara sistematis, kata manajemen yang umum digunakan saat ini berasal dari kata kerja to manage yang berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan, dan memimpin. Nah, kata manajemen berasal dari kata Latin yaitu mano yang berarti tangan, ditambah imbuhan agree yang berarti melakukan sesuatu, sehingga menjadi manajer yang berarti melakukan sesuatu berkali-kali dengan menggunakan tangan. Nah, secara terminologis, pengertian manajemen adalah telah diajukan oleh banyak tokoh manajemen. Dari banyak pengertian tersebut, manajemen dapat diartikan dengan 7 sudut pandang. Nah, yang pertama, manajemen sebagai alat atau cara. Manajemen adalah alat atau cara untuk menggunakan orang-orang, uang, perlengkapan, barang-barang, dan metode secara efektif untuk mencapai tujuan. Dikutip dari Milon Brown. Yang kedua ada manajemen sebagai tenaga atau daya kekuatan. Manajemen adalah tenaga atau kekuatan yang memimpin, memberi petunjuk, dan mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga ada manajemen sebagai sistem. Manajemen sebagai sistem tingkah laku manusia yang kooperatif yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan-tindakan rasional yang dilakukan secara terus-menerus. Dikutip dari Sanusi. Nomor 4 ada manajemen sebagai proses. Manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran tertentu melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Dikutip dari George R. Terry. Manajemen adalah kerangka pengetahuan tentang kepemimpinan dikutip dari HR Like and Alan Lewis 1975. Manajemen sebagai proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan pengguna semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dikutip dari James Stoner 1995. Manajemen adalah suatu proses, kegiatan, dan pemanfaatan orang-orang atau sumber daya dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima ada manajemen sebagai fungsi. Manajemen merupakan kegiatan pimpinan dengan menggunakan segala sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasinya. Yang keenam ada manajemen sebagai tugas. Manajemen sebagai tugas dari perencanaan, pengorganisasian, dan penstafan dan pengawasan pekerjaan yang lainnya agar mencapai satu tujuan atau lebih. Yang ketujuh ada manajemen sebagai aktivitas atau usaha. Manajemen adalah suatu usaha mendapatkan sesuatu melalui kegiatan orang lain. Dikutip dari Hannes dan Donald 1972. Manajemen adalah kegiatan di dalam sebuah organisasi dan menetapkan tujuan organisasi serta menetapkan penggunaan alat-alat dengan tujuan mencapai tujuan yang efektif. Dikutip dari R.W. Morel 1969. Selanjutnya ada manajemen pendidikan. Nah, secara sederhana, manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai manajemen yang dipraktikkan dalam dunia pendidikan dengan spesifikasi dan ciri-ciri khas yang ada dalam pendidikan. Sumber daya dalam konteks manajemen pendidikan adalah banyak rupa. Yang pertama ada man atau manusia adalah unsur terpenting yang perlu dikelola dalam manajemen pendidikan. Pengelolaan yang biasa dilakukan misalnya dengan pengorganisasian manusia dengan melihat apa yang menjadi keahlian orang tersebut. Nah, yang kedua ada money atau uang yang dimaksudkan
untuk mengelola pendanaan atau pembiayaan secara efisien sehingga tidak terjadi pemborosan dalam sebuah lembaga pendidikan. Yang ketiga ada materials. Material atau bahan materi merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam manajemen pendidikan. Melalui pengelolaan materi, maka bisa terbentuk kurikulum yang berisi panduan dasar untuk mentransfer ilmu dari guru ke siswa atau murid. Yang keempat ada metode. Pengelolaan metode juga harus dilakukan dengan baik. Metode yang digunakan untuk mengajar guru di sekolah satu dengan sekolah lain itu berbeda karena tergantung pada kesiapan siswanya sendiri. Yang kelima ada mesin. Pengelolaan mesin bertujuan untuk dapat mengelola mesin digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar supaya dapat digunakan sebaik mungkin dan tidak cepat mengalami kerusakan. Untuk orang yang mengelola mesin biasanya harus orang-orang yang benar-benar tahu cara menggunakan mesin tersebut. Yang keenam, market atau pasar adalah salah satu kunci yang menentukan sekolah atau lembaga pendidikan tersebut menjadi lembaga pendidikan besar atau kecil. Pasar yang dimaksud adalah masyarakat secara meluas. Sasaran dituju adalah masyarakat yang berniat menyekolahkan putra-putri mereka. Yang ketujuh ada minutes. Minutes atau waktu dikelola dengan baik karena waktu belajar peserta didik di sekolah sangat terbatas. Sehingga perlu pengelolaan yang baik supaya waktu itu dapat digunakan sebaik mungkin atau mempunyai manfaat. Oke, selanjutnya manajemen atau administrasi problem definisi. Manajemen dan administrasi menjadi istilah yang membingungkan, bahkan kadang terjadi salah paham dalam memahami dan mengkajinya. Pada awalnya terdapat dua aliran besar yang mengembangkan manajemen atau administrasi, yaitu pertama aliran kontinental yang berpusat di Eropa Utara dan kedua aliran Anglo-Saxon yang berpusat di Amerika. Aliran kontinental berpendapat bahwa manajemen adalah bagian dari rumpun ekonomi perusahaan dan tidak menerapkan ilmu yang berdiri sendiri. Aliran ini berpendapat bahwa manajemen bertugas sebagai penentu kebijakan yang kemudian dilaksanakan oleh penyelenggara manajemen yaitu administrasi. Aliran ini juga berpendapat bahwa seorang pemimpin tidak bisa dibentuk, tetapi dilahirkan. Sedangkan manajemen itu seni, bukan ilmu. Oke. Terima kasih, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitriana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Fitriana Pamungkas dengan nomor NIM A3 2021-0024 dari kelas A. Oke, slide ke-9 berisikan tentang aliran Anglo-Saxon yang berpendapat bahwa manajemen adalah sebuah disiplin ilmu yang terus berkembang menuju kemandirian ilmu, yaitu menjadi ilmu disiplin yang berdiri sendiri. Aliran yang kedua berpendapat bahwa pemimpin bukanlah dilahirkan atau bakat, tetapi dibentuk dengan seperangkat ilmu dan pengalaman kepemimpinan. Lalu slide selanjutnya berisikan tentang manajemen pendidikan sebagai disiplin ilmu. Objek formal manajemen pendidikan adalah keteraturan, pengaturan, atau keserasian dalam pelaksanaan pendidikan. Keteraturan inilah yang membuat hubungan antara satu pihak sebagai pengatur dan pihak lain sebagai yang diatur, baik dalam internal kerja maupun eksternal, individu atau kelompok dalam bidang pendidikan. Lalu slide selanjutnya akan membahas mengenai ruang lingkup manajemen pendidikan. Ada dua. Yang pertama, lingkungan pendidikan yang biasa disebut dengan catur pusat pendidikan, meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, dan tempat ibadah. Yang kedua, bidang permasalahan yang digarap oleh pendidikan yang meliputi bidang fondasional, struktural, dan operasional. Lalu slide berikutnya mengenai tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau yang disingkat dengan PAIKEM.
Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan atau tunjangannya, kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajer. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajer pendidikan. Yang keenam, teratasinya mutu pendidikan. Lalu slide selanjutnya tentang fungsi manajemen pendidikan. Secara umum ada 4. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Oke, slide selanjutnya akan menjelaskan tentang atau menjabarkan mengenai fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan meliputi beberapa hal, antara lain 1. Penetapan tujuan dan maksud organisasi. Yang kedua, perkiraan lingkungan atau sumber-sumber dan hambatan dalam mana tujuan. Yang ketiga, penentuan pendekatan yang mencapai tujuan dan maksud itu. Sutisna 1983 162. Oke, aspek perencanaan meliputi 1. Apa yang harus dilakukan. Kedua, siapa yang harus melakukan. Ketiga, kapan dilakukan. Keempat, di mana dilakukannya. Kelima, bagaimana melakukannya. Dan keenam, apa saja yang dilakukan agar tercapai tujuan secara maksimal. Dan ruang lingkup perencanaan itu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu dimensi waktu, dimensi spasial, dan dimensi teknis tingkat perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan atau pembagian pekerjaan yang dialokasikan kepada kelompok orang atau karyawan yang dalam pelaksanaannya diberikan tanggung jawab dan wewenang. Slide yang ketiga tentang penggerakan atau actuating. Penggerakan adalah salah satu fungsi manajemen yang berfungsi untuk merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian. Penggerakan sangat terkait dengan penggunaan berbagai sumber daya organisasi. Oleh karenanya, kemampuan memimpin, memberi motivasi, berkomunikasi, menciptakan iklim dan budaya kondusif menjadi kunci dalam pergerakan. Yang keempat ada pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah proses pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya yang terlibat dalam rencana. Pengawasan yang baik memerlukan langkah-langkah. 1. Menentukan tujuan standar kualitas pekerjaan yang diharapkan. Yang kedua, mengukur dan menilai kegiatan-kegiatan atas dasar tujuan standar yang ditetapkan. Tindakan perbaikan.